Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang proses asupan gizi terstandar pada penderita diabetes mellitus. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Hanum Huwaida, Resya Desmarta, Madalena Sadri, Manuela Tiasari Simarmata, Nasma Laura, Niken Warisa Claudiana, Safira Putri Balkis, Patricia Sitorus, dan Yuliana Indra Hapsari. Kami akan membahas mengenai gambaran kasus, identifikasi screening, dan rancangan menu tanpa karbohidrat counting. Ada gambaran kasus. Pasien merupakan pasien lansia dengan usia kurang sama dengan 50 tahun yang menderita penyakit gastroenteritis akut dan 12 tahun, sehingga mendapatkan hasil dari screening pasien berisiko malnutrisi dan memerlukan asupan gizi. Screening gizi dilakukan menggunakan form Screening Malnutrition Screening Tools atau MST. Screening dilakukan pada hari Selasa, 26 Maret 2019. Hasil screening menggunakan MST mendapat skor total 3 yang berarti pasien beresiko malnutrisi. Nama pasien adalah TP, nomor RM 00002575, tanggal masuk rumah sakit 162, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, Islam, jenis pekerjaan TNI Angkatan ruang 3, kamar 4B, diagnosis medis, GEA plus diabetes mellitus hiperglikemia. Kemudian ada data antropometri dengan tinggi badan pasien 170 cm, berat badan 68 kg, berat badan ideal 63 kg, IMT 23,5 kg per meter kubik dengan kategori gemuk. Identifikasi masalah, pasien memiliki status gizi dengan kategori gemuk. Hasil biokimia pasien leukosit tinggi dengan hasil 15,23.000 UL, HGB pasien normal dengan 13,59 gram per DL, HCT pasien normal dengan 42,7% dengan data 3 pasien rendah dengan 3, CL pasien tinggi dengan data 107,30, R 1,59 mg per DL. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan fisik ini pasien. Untuk fisik, pasien mengalami diare 5-8 kali sehari, mual muntah 12 kali per hari, badan lemas. Kemudian pasien batuk berdahak, perut nyeri akibat diare, pasien dalam keadaan lemah, kesadaran pasien cukup. Menurut keluarga pasien, pasien mengalami penurunan berat badan yang tidak diketahui berapa penurunannya. Untuk hasil pemeriksaan klinis, tekanan darah pasien dengan 120/80 mmHg, nadi pasien normal, pasien normal dengan 20 kali per menit, suhu pasien normal dengan suhu 37 derajat Celcius, GCS pasien 465. Selanjutnya, asupan selama pengamatan. Asupan pasien hari pertama dengan asupan energi 1.472 kilokalori dengan protein 39,5 gram, lemak 50,5 gram, karbohidrat 203,3 gram,
Hari kedua, asupan energi pasien kalori dengan protein 59,9, lemak 4,4 gram, dan karbohidrat 205. Asupan energi pasien 134,6 kilokalori dengan protein 58 gram, lemak 57,2 gram, dan karbohidrat 293,4 gram. Selanjutnya ada identifikasi kasus yang akan dijelaskan oleh Manuela. Nah, selanjutnya ada identifikasi kasus. Pertama itu ada antropometri dengan tinggi badan 170 cm, berat badan 68 kg dengan BBI 63 kg, dikategorikan kelebihan berat badan. Kemudian ada indeks massa tubuh atau IMT 23,5 kg per meter kuadrat, dikategorikan status gizi dengan kategori gemuk. Nah, kemudian ada biokimia. Biokimia tadi sudah dijelaskan di awal oleh Safira. Kemudian fisiknya itu pasien diare 5-8 kali sehari, mual muntah 12 kali per hari, badan lemas, pasien batuk berdahak, perut nyeri akibat diare, pasien dalam keadaan lemah, kesadaran pasien cukup, menurut keluarga pasien mengalami penurunan berat badan yang tidak diketahui berapa penurunannya. Selanjutnya ada dietary history, total asupan energinya, persen pemenuhan kebutuhan asupan energinya itu hari pertama 70,8%, hari kedua 88,3%, dan hari ketiga 93,05%. Kemudian persen pemenuhan kebutuhan total asupan lemaknya itu hari pertama 109,3%, hari kedua 139,4%, hari ketiga 123,8%. Kemudian persen pemenuhan kebutuhan total asupan proteinnya hari pertama ada 38%, hari kedua 56,9%, hari ketiga 55,8%. Persen pemenuhan kebutuhannya total asupan karbohidratnya hari pertama 65,2%, hari kedua 82,4%, hari ketiga 94,8%. Kemudian jumlah makanan sebelum masuknya itu yaitu 18 jumlah makanan. Jenis makanannya, makanan yang dikonsumsi Tuan P adalah makanan yang manis. Pola makannya, Tuan P mengkonsumsi nasi sebagai makanan utama dan mengkonsumsi buah dan sayur. Kebiasaan makannya yaitu pasien menyukai dan mengkonsumsi makanan manis. Aktivitas fisiknya yaitu aktivitas fisik sehari-hari, hanya bekerja di rumah dikaitkan dengan pekerjaan pasien yang merupakan pensiunan TNI AD. Selanjutnya ketersediaan makanan. Makanan disediakan dan disajikan oleh istri pasien. Kemudian kemampuan konsumsi pasien dalam keadaan baik, pemenuhan gizi pasien didasari pada apa yang diolah dan diberikan oleh istri Tuan P. Tuan P mengkonsumsi makanan manis. Kemudian interaksi obat dan zat gizinya yaitu injeksi Apidra, injeksi Lantus, injeksi Humalog, Molagid, Loperamid, Prosogan tablet, Pamol tablet, infus ciprofloxacin, Humalog mix, Hukrol, injeksi insulin. Nah, selanjutnya riwayat personal. Usianya 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, edukasi klien pernah mendapatkan edukasi gizi dan makanan. Kemudian riwayat penyakitnya diabetes mellitus dan hipertensi, gastrointestinal, akut, peran dalam keluarga, kepala keluarga, pekerjaannya pensiun TNI Angkatan Laut. Kemudian pasien mengkonsumsi obat antidiabetes dan insulin, pasien rutin melakukan suntik insulin 3-4 kali per hari. Suntik insulin dilakukan sendiri oleh pasien di rumah. Pasien mengkonsumsi suplemen vitamin jika merasa tubuhnya kurang fit. Pasien pernah mendapatkan edukasi gizi dan makanan. Berdasarkan kasus yang dialami Tuan P, penyebab hasil diagnosa terkait GA, diabetes mellitus, dan hiperglikemia disebabkan oleh pola makan yang dimana tergantung dari sang istri pasien yang memasak dan bertanggung jawab terkait jenis dan makanan apa yang dimakan oleh pasien.
Selanjutnya ada kebutuhan standar. Jadi di sini adalah perhitungan kebutuhannya. Kebutuhan energi itu kebutuhan kalori basalnya itu ada 1.890 kilokalori. Koreksi faktor aktivitas fisiknya ada 189 kilokalori. Koreksi faktor stresnya ada 189 kilokalori. Kemudian koreksi faktor usianya yaitu 189 kilokalori juga. Kebutuhan energi totalnya semua dijumlahi yaitu 2.779 kilokalori. Kemudian kebutuhan proteinnya ada 103,95 gram, kebutuhan lemaknya ada 46,2 gram, kebutuhan karbohidratnya ada 311,85 gram. Nah, selanjutnya ada perencanaan dan implementasi asuhan gizi yang dijelaskan oleh Safira. Selanjutnya, perencanaan dan implementasi asuhan gizi. Yang pertama, asesmen nyeri perut, batuk, berdahak untuk menahan. Data antrometri, tinggi pasien 170 wali dengan kategori status gizi gemuk berdasarkan 133,50 liter, klorida 107,3 ml per liter, kalium 3,3 mmol per liter, GDA 369 gram per dl, kromium 1,59 mg per dl, leukosit 15,23 ribu per mikol, trombosit 226, hemoglobin 13,59, hematokrit 42,7%, fisiklis, pasien mengalami diare, mual, muntah, badan lemas dan lemah, batuk berdahak, perut nyeri, diare, dan pasien mengalami penurunan berat badan menurut keluarga. Kemudian, dietary historinya, pada saat sebelum masuk rumah sakit, pasien tidak nafsu karena nyeri perut, tidak mengkonsumsi minuman manis atau tawar setelah diagnosis diabetes mellitus. Asupan hari pertama masuk rumah sakit masih sedikit, tapi pada hari kedua dan ketiga sudah menghabiskan sekitar 90-100% makanan yang diberikan. Asupan pada hari pertama dan kedua masih belum jauh untuk mencapai kebutuhannya, namun pada hari ketiga, asupan gizi sudah memenuhi antara 90-110% dari kebutuhan gizi pasien. Riwayat personal, pasien didiagnosis gastroenteritis akut dan diabetes mellitus hiperglikemia sudah 12 tahun, dan juga hipertensi sejak tahun 2018. Pasien rutin melakukan suntik insulin 3-4 kali dalam sehari di rumah. Untuk identifikasi masalah pada antropometri, Tuan TP mengalami kelebihan berat badan. Identifikasi masalah biokimia, pemeriksaan biokimia Tuan TP menunjukkan kadar leukosit, gula darah acak, klorida, dan kromium tinggi. Kadar natrium dan kalium rendah, sedangkan kadar hemoglobin, hematokrit, dan trombositnya normal. Untuk identifikasi masalah fisik atau klinis, Tuan TP mengeluhkan badan lemas, lemah, diare, mual, muntah, dan perut nyeri sehingga tidak nafsu makan dan diduga mengalami penurunan berat badan dan berisiko malnutrisi. Identifikasi masalah dietary history dari riwayat pasien yaitu Tuan TP mengalami nyeri perut, kemudian tidak nafsu makan, sering konsumsi makanan manis yang kemungkinan berhubungan dengan derita yaitu gastroenteritis akut dan DM. Diagnosis
gizi utama perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan adanya gastroenteritis akan mengalami diare, mual, muntah, nyeri perut, badan lemas, dan batuk berdahak. Kemudian, penurunan zat gizi khusus karbohidrat disebabkan adanya gangguan metabolisme karbohidrat ditandai dengan nilai GDA pasien 369 gram per dl. Kemudian ada asupan lemak berlebih berkaitan dengan seringnya mengkonsumsi makanan yang digoreng seperti gorengan, ayam goreng, pisang goreng, ditandai dengan asupan total lemak lebih sebesar 57,7 gram. Kemudian intervensi untuk turunan TP, itu pertama ada terapi diet dengan tujuan diet. Yang pertama, kadar glukosa darah sebesar 369 gram per dl mendekati normal, memberikan energi yang cukup untuk mencapai mempertahankan berat badan ideal. Yang keseluruhan melalui gizi optimal. 3J, yaitu tepat kalori dan gizi. Kedua, tulis bahan makanan atau minuman, tepat jadwal, syarat dietnya, energi diberikan sesuai kebutuhan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal, perhitungan kebutuhan energi dengan memperhatikan status gizi, aktivitas fisik pasien. Kemudian, protein dianjurkan sekitar 20% dari kebutuhan energi total. Yang keempat, karbohidrat dianjurkan 60% dari total, tapi energi total. Dan 5, dari 130 gram per hari tidak dianjurkan. Kemudian ada lemak diberikan sekitar 20% dari kebutuhan energi total. Kemudian asupan kolesterol dianjurkan kurang dari 200 mg per hari. Serat dianjurkan 20 sampai 35 gram. Serat makanan dari berbagai sumber, bahan kurang dari 2.300 mg per hari. Jika ada hipertensi, diberikan pengurangan natrium. Kemudian, untuk vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan. Pada pasien dengan asupan gizi yang cukup, tidak diperlukan penambahan suplemen vitamin dan mineral. Kemudian, pemanis alternatif dapat digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman. Untuk preskripsi diet, kebutuhan gizi pasien DM pada preskripsi ialah jenis diet DMRG atau diet tinggi dan berat. Untuk makanannya memberi oral, perhitungan kebutuhan yaitu hitungan kebutuhan gizi badan 63-70 cm 40 tahun. Kebutuhan energinya yaitu energi basal sama dengan 63 kebutuhan kalori basal yaitu 1.890 kilokalori. Koreksi faktor aktivitas fisik 189 kilokalori. Koreksi faktor stres menjadi 180 kalori, 57 tahun, 100 kalori. Jadi kebutuhan energi totalnya yaitu 2.079 kilokalori. Untuk kebutuhan protein yaitu 103,95 gram kebutuhan lemak, 46,2 gram kebutuhan karbohidrat, 311,85 gram. Selanjutnya ada
terapi edukasi untuk pasien. Yang pertama, dilakukan edukasi gizi dengan tujuan meningkatkan wawasan pasien dan keluarga mengenai pola makan gizi seimbang. Kedua, pasien dapat merubah gaya hidupnya dan menerapkan gaya hidup sehat. Ketiga, pasien dapat meningkatkan aktivitas fisiknya. Kemudian ada materi edukasinya. Yang pertama, bahaya diabetes mellitus yang disertai komplikasi. Kedua, makanan dan minuman yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Ketiga, perilaku yang harus dilakukan dan dihindari. Keempat, pentingnya beraktivitas fisik. Kelima, pentingnya pola makan gizi seimbang. Keenam, pemberian pengaturan makanan dan ketujuh, konseling terhadap pasien. Rencana monitoring dan evaluasi untuk antropometri, monitoring berat badan yang dilakukan seminggu sekali. Untuk rencana monitoring dan evaluasi pada biokimia, yaitu monitoring leukosit, trombosit, klorid, dan GDA setiap kali pemeriksaan. Kemudian untuk fisik klinis, dilakukan monitoring gastrointestinal, diare, batuk, berdahak, yang dilakukan setiap kali kunjungan hari ke-1, ke-3, dan ke-7. Untuk monitoring asupan makanan, jenis makanan sesuai preskripsi diet, jadwal, toleransi terkait jenis diet, asupan energi, dan zat gizi minimal 80% dari kebutuhan total yang dilakukan setiap hari. Untuk monitoring perilaku, dilakukan monitoring terkait edukasi, yaitu meningkatnya pengetahuan pasien atau keluarga terkait pada makan dan batasan makan, menerapkan gaya hidup sehat, meningkatkan aktivitas fisik. Selanjutnya, ada perencanaan dan selanjutnya ada rancangan menu konversi carving yang akan dibacakan oleh Manuela. Nah, selanjutnya ada rancangan menu konversi carving-nya. Untuk sarapan, kebutuhan karbohidratnya itu dikalikan 20%, yaitu 62,4. Angka carving-nya itu 4. Kemudian jumlah porsinya itu yaitu nasi tim 1,3 kali 0,3 gelas, yaitu sama dengan 0,4 gelas. Sup kacangnya 6 sendok makan. Kemudian buah pirnya 1,5 buah. Kemudian untuk snack paginya, kebutuhan karbohidrat dikalikan 10%, yaitu 31,2%. Angka carving-nya 2. Untuk jumlah porsinya, bubur kacang hijau 4 sendok makan, ubi kukus 1 biji kecil. Kemudian untuk makan siang, kebutuhan karbohidrat kali 30%, yaitu 93,6%. 93,6, angka carving-nya itu 6. Kemudian jumlah porsinya nasi tim 2 kali 0,3 gelas, yaitu 6 gelas, 0,6 gelas, sayur bayam wortel gambas 3 mangkok, tempe 2 potong sedang, kiwi 2 buah. Kemudian untuk snack sorenya itu kebutuhan karbohidrat dikalikan 10%, yaitu 31,2. Kemudian dibagikan 15, yaitu 2. Jumlah porsinya roti gandum 1,5 kali 1 lembar, yaitu 2 lembar, strawberry-nya 0,5 mangkuk. Kemudian konversi unit carving ke URT makanan yang dikonsumsi. Makan malamnya itu kebutuhan karbohidrat dikalikan 20%, yaitu 62,4, yaitu 4, angka carving-nya 4.
angka karbinnya 4, porsinya itu nasi tim 0,4 gelas, tahu 1,5 biji besar, jamur 1 mangkuk, sawi, wortel, dan kolnya 1,2 mangkuk, apelnya 1,5 1,5 buah. Kemudian untuk snack malamnya kebutuhan karbohidratnya dikalikan 10%, yaitu 2, yogurtnya 0,85, biskuitnya 2 keping, almondnya 0,6 sendok makan. Nah, selanjutnya ada rencana menu tanpa karbin. Di sini kami memilih untuk makan paginya yaitu nasi tim, sup kacang merah, semur rolade, pir buah, air mineral. Untuk selingan paginya itu yaitu bubur kacang hijau, ubi kukus, untuk makan siangnya yaitu nasi tim. Sayur bayam wortel, pepes ikan, tempe goreng, buah, kiwi, air mineral. Untuk selingan sorenya yaitu roti gandum, keju, puding stroberi, kemudian untuk makan malamnya yaitu nasi tim, semur, telur, dan tahu. Kemudian untuk selingan sorenya juga untuk makan siangnya tadi sayur bayam wortel, pepes ikan, tempe goreng, buah kiwi, air mineral. Untuk selingan sorenya ada roti gandum, keju, puding stroberi. Kemudian untuk makan malamnya ada nasi tim, semur, telur, dan tahu. Kemudian sup jamur, buah apel, dan air mineral. Selingan malamnya yaitu yogurt, biskuit almond, dan atau mete. Yaitu total untuk total energinya totalnya 2092,8, kemudian proteinnya ada 103,3, kemudian lemaknya ada 44,4, dan karbohidratnya 324,5. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.